Kita mulainya dari mana ya? Oke, baik. Kita mulai dari sini ya. Ya, yang penting notation. Kok jadi ke ini ya? Ntar. Oke, ya. Nah, baik. Nah, kalau Anda sudah bisa menghitung Christoffel simbol, ya, ya misal Anda hitung Christoffel simbol itu kan, mungkin saya mulai dari ini dulu ya. Anda ngitung Christoffel simbol itu kan matriks 2 kali 3 ya. Anda ngitung matriks 2 kali 3. Tapi nanti yang mau Anda pakai untuk menghitung turunan kovarian itu 2 kali 2 dan 2 kali 2. Ya. Nah, datangnya dari mana? Nah, mungkin itu dulu. Oke. Ya, jadi sebentar. Oh, ini gimana caranya ya? Bentar, bentar, bentar. Under. Oke. Bentar. Oh ya, nggak bisa ya. Bentar. Oke, jadi misalkan ini matriks 2 kali 2 ini A ya. Maka ini Anda dapatkan dari Christoffel simbol bagian yang pertama. Ya, jadi 1 1 di sini, 1 2 1 1 1 2 ya. 1 2 1 1 2. Oke. Kemudian matriks yang B ini ya, bagian ini yang 21 21 22 22 ya. Nah, perhatikan bahwa gamma 121 itu yang bawahnya kan boleh dibalik ya. Artinya nilainya sama ya. Jadi indeks yang bawah ini boleh dibalik ya. Indeks yang bawah ini boleh dibalik, nilainya sama. Sehingga yang bagian ini B ini itu dari matriks yang besar ini ya, dari matriks yang besar ini itu adalah bagian yang sisanya ya. Oke. Nah, untuk menghitung turunan kovarian, Anda sudah dapatkan 2 matriks yang tadi dari matriks besar ini ya. Anda sudah dapatkan, mungkin saya ya kasih nama lah ya. Oke. Ops. Anda dapatkan dari matriks gamma ini, Anda dapatkan matriks 2 kali 3, dan kemudian dari sana Anda otomatis dapatkan 2 buah matriks 2 kali 2. 2 buah matriks 2 kali 2. Nah, menghitung Christoffel simbol, menghitung turunan kovarian, dan nanti matriks yang bagian pertama itu Anda kalikan dengan U dot V dot. Yang kedua juga sama, Anda kalikan dengan U dot V dot. Kemudian Anda dapat 2 buah matriks 2 kali 1. A1, A2, B1, B2 ya. Setelah Anda kalikan, kemudian Anda gabungkan menjadi 1 buah matriks 2 kali 2 ya. Kemudian Anda kalikan dengan koefisien alfa beta ini ya, koefisien dari
medan vektor yang mau diturun kovariankan ya. Oke, jadi rumusnya ribet, tapi kalau Anda gunakan matriks jauh lebih sederhana. Oke. Nah, kemudian ya hasil kali matriks yang tadi A1 B1 A2 B2 kali alfa beta ditambahkan dengan alfa dot B dot ya. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa alfa dot kemudian ya nanti hasil kali ini apa gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi komponen dari sigma U dan nanti komponen dari sigma V. Sebagai contoh konkret, untuk menghitung turunan kovarian, untuk konkretnya, ya kita tinjau permukaan bola. Oke, kita tinjau permukaan bola. Nah, nanti di ujian saya akan berikan ini ya, saya akan berikan ini. Ya, ini mungkin agak susah dihafal. Cheat sheet yang saya berikan di ujian paling ini saja ya. Oke, yang ini saja. Nomor 1 saja yang saya kasih di ujian ya. Nah, dari sana Anda bisa figure out yang berikutnya ya. Nah, menghitung matriks ini mudah ya. Kalau sudah ketemu EFG-nya, ya ngitung ini kan sudah jelas saja ya. Oke, hitung langsung. Jadi ini kemudian FG inverse-nya juga Anda ngitungnya gampang. Ya, ini seperdeterminannya. Dan hasil akhirnya ini ya. Nah, otomatis hasil akhir dari ini matriks 2 kali 3 ini ya adalah matriks G ya. Jadi kita matriks G-nya ini. Ya, matriks gamanya ini ya. Matriks Kirchhoff-nya. Kemudian dari kurva ya, dari kurva nanti Anda dapatkan U dot sama V dot-nya. Nah, kebetulan saya pilih yang paling sederhana, kan kita mengerjakan di kelas ya, pasti yang sederhana yang kita kerjakan. Nah, ini theta dotnya konstan. Ya. Theta dotnya konstan. Yang jalan ini pi-nya jalan. Ya, pi-nya jalan dengan laju sama dengan laju 1 ya. Sehingga nah ini kan kelihatan ya. Theta dot konstan, jadi dia 0. Kemudian P dot dia berjalan dengan laju 1. Sehingga ketika Anda mau mencari turunan kovarian, nah pertama apa yang Anda lakukan dulu? Oke, mudah-mudahan nggak terlalu kecil ya. Ya, ini dikali bagian, nah ini mungkin saya kasih label dulu ya. Ini mungkin apa namanya? Ya ini yang bagian pertamanya ya. Oke, ini bagian yang pertamanya. Anda peroleh dari yang ini. Oke. Kemudian kali theta dot p dot ya. Dapat kemudian Anda dapatkan matriks 2 kali 1. Nah, dengan cara yang sama, yang bagian 2-nya yang bagian 2-nya Anda cari dari yang bagian sini ya. Oke, sama ya. Kemudian Anda kalikan dengan gamma dot theta dot. Hasilnya oke, mungkin saya bisa kasih bantuan di sini. Oke.
Bentar, teman. Ya. Nah, jadi hasil ini kemudian Anda taruh di sini. Kalau ngikutin rumus di buku mungkin agak susah ngapalinnya. Oke, ya. Nah, hasil kali dari ini kan, hasil kali dari matriks ini dengan alfa beta. Alfa beta ini koefisien dari F. Ingat lagi. Ya, itu adalah bagian atasnya, ya jelas ya. Cos theta 0, sin theta 0 beta. Kemudian min tan theta 0 kali alfa. Ya. Mana theta 0 ini konstan. Sehingga ya sebenarnya yang ini adalah sebuah konstanta. Nah, kemudian kalau kita mau, oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Teknik ngitungnya sebenarnya nggak susah ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kita bicara transport paralel ya. Kalau seandainya Anda punya medan yang hanya 0, punya turunan kovarian 0, maka hitupnya FT1 hasil transport paralel dari FT2 ya. Jadi sembarang vektor di sepanjang gamma tadi itu transport paralel dari vektor yang lain ya, intinya itu. Oke. Nah, untuk kasus khususnya dari contoh yang tadi kita sudah hitung turunan kovarian ini. Saya perlihatkan lagi. Nah, ini hasilnya turunan kovariannya, di mana komponen pertamanya yang di atas dan komponen dari sigma V-nya ada di bawah ya. Ada di bawah. Kalau kita mau turunan kovariannya 0, maka kedua komponennya ini harus 0 ya. Sehingga medan vektornya itu 0. Nah, medan vektornya itu 0. Turunan kovariannya 0 jika masing-masing komponen 0. Nah, persamaan ini bisa Anda selesaikan ya, caranya macam-macam. Ya, caranya macam-macam. Anda bisa cari nilai eigen dulu, kemudian pangkat nanti diagonalisasi ya. Saya seperti itu. Nah, ini cara yang lebih sederhana. Anda bisa hitung turunan kedua dari alfa. Kemudian turunan kedua dari alfa. Kalau persamaan kedua Anda turunkan, nanti Anda punya alfa double dot, nanti beta dot, dan kemudian beta dotnya Anda dapatkan dari bawah ya. Anda masukkan beta dot dari persamaan 3. Adalah persamaan ya mirip dengan persamaan osilasi ya, persamaan osilasi yang solusinya ya pasti A cos omega T. Mana omeganya adalah sin theta 0 ya. Nah, ini tidak susah. Dan kemudian otomatis Anda juga dapatkan betanya langsung dari persamaan 2. Dari persamaan 2 betanya ketemu. Tinggal masukkan ini ya betanya. Oke. Sebagai contoh, kita ambil kasus khusus. Kalau F0-nya adalah sigma pi ya di suatu titik gitu ya.
F0-nya sigma pi. Loh. Nah, maka solusi khususnya ya seperti ini ya. Nah, vektornya yang mana? Nah, ini Anda jangan salah-salah ya. Vektornya bukan ini ya. Dan tentu nanti vektornya ada. Dan vektornya ya tentu F-nya nanti ya ini kan komponen dari sigma U dan kemudian ya ini komponen dari sigma ini harusnya pi ya. Oke, ini theta. Oke. Baik. Nah, theta nolnya konstan. Baik. Nah, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Karena habis ini Anda akan diberikan tugas tambahan. Ya. Dan diberikan tugas. Ini kan bulan mau liburan ya. Nah, liburan kan diisi sama tugas saya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak, oke. Saya stop share dulu ya. Nanti slide-nya saya update dari yang slide lama. Oke. Sebentar. Nah. Oke, saya mau menjelaskan lagi. Bentar ya. Saya mau menjelaskan lagi intuisinya tentang transport paralel ya. Saya pakai ya mau nggak mau saya coba lebih baik lah ya pakai GeoGebra. Mudah-mudahan lebih kelihatan. Mudah-mudahan saya berharap Anda lebih paham. Belum kebuka ya. Nggak bisa ya. Oke, bentar. Ini softwarenya kok nggak mau jalan ya? Oke, udah. Baik, udah jalan ya? Oke. Oke. Nah. Oke. Nah. Ya, kita mulai dengan kerucut lagi ya, biasa. Ini contoh yang sering kita lihat. Nah, pertama-tama ya, ini kita kalau bikin kerucut kan kita bikin dari bidang ya. Kita bikin dari bidang. Perhatikan bahwa vektor yang kuning ini dengan vektor yang kuning ini
searah ya. Saya mau putar dulu supaya kelihatan. Adalah vektor yang searah dan panjangnya sama. Ya. Nah, jadi kalau di bidang, vektor yang kuning ini, kalau permukaannya bidang, vektor yang kuning ini dia di transportkan ya tanpa harus pakai perhitungan apa-apa, dia ditransport paralelkan ke sini ya. Oke. Nah, Anda bisa hitung bahwa kalau di bidang Christoffel simbolnya, suara Ibrahim, Christoffel simbolnya pasti semuanya 0 ya. Christoffel simbolnya semuanya 0. Oke. Jadi alfa dot sama beta dotnya harus 0. Jadi arah dan panjangnya harus sama. Kemudian kita lakukan isometri dari bidang ini menjadi kerucut. Oke, saya beritahu di awal bahwa isometri itu mempertahankan paralel transport ya. Jadi semua vektor yang ditransport paralel itu setelah dikerjakan isometri, maka dia juga hasil transport paralel ya. Oke. Nah, Anda perhatikan kalau saya gunakan isometri ya untuk mendapatkan transport paralel. Oke. Ya. Oke, maka jadinya kira-kira seperti itu ya. Nah, perhatikan bahwa setelah ditransport paralel ternyata ya vektornya berbeda ya. Awalnya tadi searah, setelah ditransport paralel ini bisa jadi vektor yang berbeda ya. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan bandingkan transport paralel ini menggunakan persamaan turunan kovarian ya. Jadi kalau turunan kovarian tadi Anda hitung turunan kovarian, kemudian Anda cari solusi dari turunan kovarian sama dengan 0, maka Anda akan dapatkan medan vektor yang kira-kira seperti ini ya. Oke, yang kuning ya, perhatikan medan vektor yang kuning. Oke. Nah, yang Anda lihat bahwa pada akhirnya memang kalau kita buat solusi dari medan vektor ini, hilang ya. Bisa ulang lagi. Ya, medan vektornya. Nah, pada akhirnya ya kita dapatkan di ujung, pada akhirnya kita dapatkan vektor yang ya memang yang tadi ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya tugasnya adalah, nah, sekarang ke tugas ya. Nah, ini juga mulai dari apa bagian-bagian apa namanya kuliah-kuliah yang lalu ya. Tugasnya adalah saya minta untuk membuat animasi ini ya. Oke.
tugasnya boleh berkelompok. Anda bikin kelompok sendiri. Nah, yang penting adalah, tapi kelompoknya 4 ya, 4 orang, satu kelompok. Boleh bertiga, maksimal 4. Ya, Anda buat animasi ini pakai GeoGebra. Kemudian Anda buat laporannya. Oke, saya kasih waktu, ya mungkin karena ini Anda harus belajar softwarenya juga. Saya kasih waktu 1 bulan untuk melengkapi ini. Tugasnya jelas? Mau proses Pak, mau nanya Pak. Ya, Berarti untuk animasinya juga animasi kerucut yang sama persis seperti yang Bapak tampilkan Pak. oke. Ya, yang paling mudah sih kerucut ya. Jadi, oke, ya kerucut saja. Kerucut saja. Anda boleh ambil kerucutnya, kerucut dengan sudut bukaan berapapun ya. Maksud saya, oke. Ya kan ini kerucut yang kita hasilkan itu kan bergantung pada ini dibukanya berapa ya. Nah, Anda boleh pilih terserah. Yang penting Anda bisa membuat animasi isometri dari kerucut dari bidang menuju kerucutnya. Oke, Anda buat isometrinya. Kemudian Anda juga harus mampu membuat animasi ya bahwa ya nanti isometri ini memetakan vektor ini kemana gitu ya. Vektor ini kemana dan vektor ini kemana. Kalau Anda perhatikan, vektor biru dan vektor hitam ini yang menjadi kunci utama. Ya, jadi vektor kuning ini kombinasi, ya ini kan basis ya, yang biru sama hitam ini basis kan. Ya ini Anda nyatakan sebagai kombinasi linear dari yang biru sama yang hitam. Nah, yang biru sama yang hitam ini kan sebenarnya sigma U dan sigma V. Jadi sigma U dan sigma V-nya Anda sudah jelas kan. Ya. Nah, cuman kalau seandainya kerucutnya bervariasi, ini kan sebenarnya ini kan sebenarnya kerucut juga ya. Kerucut cuman ya dia datar. Ini juga kerucut tapi ada yang hilang sebagian. Nah, kerucut fullnya itu ya nanti yang ini ya, sebagai bantuan saja. Oke, ya kerucut saja lah untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian di samping animasi perubahan kerucut tadi, Anda juga ya apa? Nah, ini Anda yang penting Anda bisa menghasilkan medan vektor yang ini ya. Ini medan vektornya apa? Itunya apa namanya? Komponennya apa? Ya. Oke, ada pertanyaan? Waktunya kan sebulan ya, masih lama lah. Tanggal pastinya saya beritahukan belakangan. Ya, nah, Anda kan pakai Windows ya, jadi harusnya sih nggak masalah. Kalau Anda ada kendala dengan GeoGebra, kebetulan saya nggak, ya mungkin lapor saja. Dan kemudian kalau Anda punya pertanyaan tentang bagaimana menggunakan GeoGebra, ya Anda boleh tanya di kelas atau Anda boleh tanya ke kantor. Ya, Anda datang ke kantor saya. Oke, jadi ada animasi, kemudian ada laporan. Ya,
Baik. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih banyak sudah hadir. Eh, ya, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sore Pak. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Terima kasih, Kak. Iya, ya.